Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Asrul Insan dengan NIM 062340833234, perwakilan dari kelompok 2. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu ekspresi dalam query, relasi antar table menggunakan foreign key, dan penggunaan join antar table. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke video pembahasannya. Pertama, untuk ekspresi dalam query, kami menampilkan data dari tabel books berupa judul buku, harga, stok, dan sebuah nilai baru yang disebut dengan total value, yaitu hasil perkalian antara price dan stok. Ini menggunakan ekspresi perhitungan sederhana dalam select seperti query berikut ini ya, yang ada pada video. Untuk hasilnya nanti jadi seperti ini di dalam tabel ini. Dan untuk yang kedua, kami menampilkan nama pelanggan dalam huruf kapital menggunakan fungsi upper ini, serta menghitung jumlah karakter dalam nama dengan char length. Untuk query-nya seperti ini. Dan nanti akan tampil hasil seperti ini. Ada nama yang sudah menjadi huruf kapital semua dan jumlah karakternya di samping ya. Ketiga, kami menampilkan buku yang mengandung kata data dalam judulnya dan memiliki harga di atas rata-rata harga semua buku. Di sini kami menggunakan like, petik 1% data, persen petik 1, dan subquery untuk menghitung rata-rata harga. Seperti ini untuk query-nya. Dan ini untuk hasil dari query tersebut. Oke, selanjutnya untuk relasi antar tabel, kami membuat foreign key agar data antar tabel bisa saling terhubung dengan valid. Dan tabel yang direlasikan di sini ada orders.customer_id, ini berelasi dengan customer.customers_id. Dan tabel yang kedua itu ada orders_details.orders_id berelasi dengan orders.order_id. Dengan query-nya ini ya, yang ada di dalam video. Dan untuk yang terakhir itu ada bagian join antar table. Di sini untuk inner join kami menampilkan data pesanan lengkap, nama customer, tanggal pemesanan, judul buku, dan jumlah yang dipesan. Ini query-nya. Dan ini untuk hasil query-nya. Lalu yang kedua ada left join, ya, digunakan untuk menampilkan semua customer termasuk yang belum pernah memesan. Query-nya seperti ini. Ini untuk hasil query-nya. Dan yang terakhir itu ada right join, digunakan untuk menampilkan semua buku yang pernah dipesan. Query-nya ini dia, seperti ini. Dan ini untuk hasil query-nya. Baiklah, itu saja untuk penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nur Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Halo, saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 062340833235 dari kelompok 2. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi aggregate, fungsi string dan tanggal, serta subquery dan nested query. Yang pertama, fungsi aggregate digunakan untuk menghitung data secara keseluruhan. Berikut query-nya. Untuk menghitung total pendapatan dari semua transaksi, kami menggunakan ini,
yang select some brands ini seperti ini query-nya. Lalu untuk menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh masing-masing customer. Nah, seperti inilah contohnya query yang telah saya buat. Lalu untuk mengetahui harga tertinggi, terendah, dan rata-rata buku, query-nya seperti ini. Lalu yang kedua, untuk fungsi string dan tanggal, kami menampilkan customer yang terdaftar lebih dari 30 hari lalu dari hari ini dengan query berikut. Lanjut, kami juga memformat tanggal pemesanan menjadi format lokal seperti Senin 03 Juni 2024 menggunakan date format. Dan seperti ini query-nya. Lalu yang ketiga, pada sub query ini kami menampilkan daftar customer yang belum pernah melakukan pemesanan, not in. Query-nya seperti ini. Dan kami menampilkan buku penjualannya di bawah rata-rata dengan menghitung total penjualan per buku, lalu dibandingkan terhadap rata-rata semua penjualan. Dan query-nya seperti ini. Baiklah, itu saja yang saya dapat jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alifa, kepadanya dipersilakan. Halo, saya Alifa dengan NIM 062340833230 dari kelompok 2. Untuk bagian akhir ini, saya akan menjelaskan fitur lanjutan dalam basis data, yaitu pembuatan view, storage procedure, function, dan trigger. Pertama, kami membuat sebuah view bernama View Order Summary untuk menampilkan ringkasan pesanan setiap customer, seperti total buku yang dipesan dan total pembayaran. Berikut query-nya. Create view Order Summary as, select C.name as customer name, sum out quantity as total books order, sum out quantity out price each as total payment. From customer C, join orders on C customer ID sama dengan O customer ID. Join order details out on O order ID, out order ID. Group by C customer ID. Kedua, kami membuat storage procedure bernama Get Order by Customer ID. Storage procedure ini menerima parameter Customer ID dan akan menampilkan semua pesanan dari customer tersebut. Delimiter, create procedure Get Order by Customer ID in P Customer ID int. Begin, select O Order ID, O Order Date, B title, out quantity, out price each, from orders O. Join order details out on O order ID, out order ID. Join books B on out book ID sama dengan B book ID, where O customer ID, P customer ID, and delimiter.
Ketiga, kami membuat fungsi calculate total order price untuk menghitung total harga dari satu pesanan berdasarkan order ID. Delimiter create function calculate total order price p order ID inc returns decimals 10,2 deterministic begin declare total price decimal 10,2 select sum price each quantity into total price from order details where order ID p order ID return total price and delimiter. Keempat, kami juga membuat trigger bernama update stock after order yang otomatis mengurangi stok buku di table book setiap kali ada pesanan baru masuk ke table. Delimiter create trigger update stock after order after insert on order details for each row begins update books set stock min new quantity where book ID new book ID and delimiter. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian yang kami berikan karena kami masih dalam tahap belajar. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.